Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman para pejuang Islam yang dipimpin Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka, bersilaturahim bersama insyaallah dalam semangat keislaman, semangat dinul Islam, semangat untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, semangat untuk berfastabihul khairat, semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang semuanya adalah bagian yang tidak pernah terpisahkan dari tegaknya Islam. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang tadi saya sampaikan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, kemudian fastabihul khairat, amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah tonggak, salah satu cara agar Islam ini bisa tegak dan punya harga diri di muka bumi ini adalah dengan cara-cara seperti itu. Meskipun Allah sendiri tanpa kehadiran kita, tanpa usaha-usaha kita, insya Allah Islam akan tetap selalu tegak. Keberadaan kita sebagai bagian upaya untuk menegakkan dinul Islam adalah sarana bagi kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, tuntunan kita, tauladan kita, para pemimpin kita. Masih Bang. Terima kasih banyak. Kasih Bang. Kopinya berat. Salam. Itu Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama dan orang-orang beriman yang selalu menegakkan Islam. Yang berkat perjuangan dan pengorbanan beliau, kita bisa hidup dalam naungan Islam. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah diskusi mempreteli gitu ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang insya Allah sudah kita uraikan. Tinggal hari ini adalah kita coba menyimpulkan dari semua yang sudah kita diskusikan hampir 3 bulan kayaknya ini. Dari Desember ya. Hampir 4 bulan lebih hanya kita mendiskusikan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kita butuh waktu 4 bulan. Kalau misalnya dimampatkan sih tidak sampai 4 bulan. Cukup katakanlah 2 hari 3 hari selesai. Tapi karena memang penyampaiannya juga tidak banyak, 15 menit, kemudian kita diskusi, insya Allah jadinya seakan-akan lama, yaitu 4 bulan. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita mendiskusikan tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah kita arahkan semua aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba mengembalikan hakikat diri kita, bahwa posisi kita sejatinya memang tidak ada. Kemarin kan begitu. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti mempunyai makna bahwa kemudian difilosofikan atau dilogikakan gitu ya. Kalau 1 tambah 1 2, maka 4 dikurangi 2 juga 2, bukan begitu maknanya. Maknanya adalah ketika kita mengakui bahwa kita itu tidak ada, yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemudian meskipun totalitas kita itu miliknya Allah, teman-teman, tidak punya kuasa kepada apapun kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah masih memberikan sebuah ruang kita untuk menikmati aktivitas dunia. Yang mana kita diberikan pilihan antara yang hak dan kemudian antara yang batil, antara jalan menuju surga dan juga jalan menuju neraka. Semuanya diberikan oleh pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini dan mengakui serta menyandarkan bahwa diri kita nggak ada, yang ada Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita menjadi orang-orang yang selalu banyak senyumnya dalam kehidupan aktivitas kehidupan kita gitu. Kalau kemarin ditanyakan kalau nggak dapat gaji gimana, udah ketawa aja, senyum saja. Gitu kan. Kenapa? Sejati gaji kita bukan dari sebuah perusahaan itu. Perusahaan itu hanya tempat untuk dilewati saja begitu. Kalau misalnya Mas Aan, gaji saya tidak di Albana.
di Albana itu tempat saya mengabdi, menyampaikan ilmu saya, ngajakin para siswa-siswa itu yang nakal-nakal menjadi teman saya, jadi baik gitu kan. Yang rusak-rusak minimal semakin tidak rusak gitu lah. Karena bergandeng bergaul dengan saya kemudian tidak rusak. Kalau itu hanya tempat pengabdian gitu loh. Kalau rezeki memang Allah Subhanahu wa taala sudah ngatur, teman-teman. Jadi rezeki itu kita sudah diatur oleh Subhanahu wa taala. Tinggal cara ngambil kita saja yang harus kita perlu tingkatkan. Atau kalau tadi nggak tahu mungkin Pak gitu ya. Tadi saya ikut kajian yang cukup unik gitu ya, yang belum saya dapatkan. Jadi apa sih yang kalian lakukan ketika ingin mendapatkan sesuatu yang baik begitu? Apakah kerja keras atau dikatakan one do? Kalau kita pengen dapat 10, kalau kita pengen nilai 10, yang kita lakukan itu adalah one do plus atau dikali 10 b gitu. Atau 10 do dikali 1 b. Mana yang kita pilih? 1 do dikali 10 b atau 10 do dikali 1 b? B-nya apa, Pak? B itu adalah spiritual. Jadi satu aktivitas nyata dikali 10 spiritual. Ataukah satu spiritual dikali 10 do, mana yang kita pilih? Kalau yang pertama tadi apa? 1 do kali 10 b. Kalau yang kedua? Kalau yang kedua 10 do kali 1 b. 10 kali berbuat, 1 kali doa gitu kan. Nah, teman-teman pilih yang mana? Iya. Sekali logika 10 sekali gerak tapi 10 Saya jujur yang 10 do sih, Pak. Nah, yang kedua 10 do kali. nah. Kalau 10 do 1 spirit berarti teman-teman itu masih materialis. doa banyak-banyak tapi kegiatan Ustaz. Nah, atau bahasanya kita itu kerja cerdas apa kerja keras? Kalau yang pertama dia Yang pertama itu kerja cerdas, 1 do 10. 10 b. Kalau yang kedua itu adalah kerja keras. Kenapa saya bilang gitu, teman-teman? Penyebab lancarnya rezeki, penyebab lancarnya keinginan kita, penyebab dimudahkanlah cita-cita kita itu karena Kerja keras. banyak B-nya, spiritnya. Spirit ini bukan hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana kita membangun mindset. Mindset kita ini kita bangun. Gila-gilaan. Kalau misalnya kalau misalnya teman-teman seperti Faik gitu kan, kerjanya kan marketing ya. Kalau dia pertama kali jalan, kemudian dia berpikiran negatif, yang pertama, kemudian suudon sama orang, kemudian suka ghibah, artinya banyak yang negatif gitu kan, suka ghibah, kemudian selalu negatif thinking gitu kan, ya, maka cita-cita teman-teman itu tidak akan pernah tercapai. Ya. Karena mindsetnya udah negatif. Jangan negatif semuanya. Jadi B-nya itu lebih banyak. Ya, sholat telatan, ya, kemudian ngajinya juga telatan. Kemudian sedekahnya hitung-hitungan. Semuanya pokoknya yang BB itu rata-rata ditinggalkan semuanya. Dia memperbanyak dunya. Oh iya, nyuap sana, nyuap, banyak dunya begitu. Ya, gitu. Itu cara itu. Tetapi yang B-nya disedikitin, ya nggak akan bisa lancar. Ya. Sebelum prospek beli barang. Ya. Contoh gini, ya ini pernah ketemu sih sama orang. Dia tuh mengatakan gini, seorang perempuan, laki-laki itu semuanya brengsek, gitu kan. Emang gitu dia. Kenapa begitu? Karena sampai saat ini setiap orang datang ke saya untuk melamar itu begini selalu ditolak, gitu. Kita balik. Wah, berarti sampean itu sudah menjustifikasi bahwa semua laki-laki yang datang ke sampean itu pasti negatif. Maka Allah kirim negatif beneran. Mindset. Ya. Untuk mendatangkan sesuatu. Gitu ya. Karena itu sudah sebagai notice. Iya, jadi karena Allah ngikuti sangkaan hambanya. Maka kemudian kita balik, sudah, Mbak sekarang harus punya mindset, punya pikiran, punya hati, pokoknya pikirkan yang baik-baik. Bahwa laki-laki yang datang ke saya adalah laki-laki yang tampan, mapan, soleh begitu kan. Kita banget BTS. Iya. Salah aku selama ini.
Ya, kita omong seperti itu. Selalu nyari gede. Iya. Gede. Sombong dalam salah. Kita minta seperti itu. Coba diulang lagi, Mbak. Terus begitu. Terus ulang lagi ya, ulang lagi. Ulang lagi sampai kemudian dia nangis gitu kan. Ngulang itu nangis dia. Gimana rasanya, Mbak? Iya. Saya merasakan bahwa yang datang nanti itu laki-laki yang ini saya soleh. Dan saya harus selalu positive thinking. Saya harus memperbanyak ibadah dan sebagainya begitu. Ternyata teman-teman nggak berapa lama, ya. Tidak berapa lama, 4 bulan kemudian dia dilamar oleh lelaki yang seperti diinginkan. Kenapa? Karena dia bangun B-nya banyak. Dia bangun B-nya banyak. Setiap ada datang lagi itu cuma sekali. Ya selama habis pertemuan itu dan dia kuatkan dan kalimat itu 4 bulan kemudian itu baru ada satu laki-laki yang datang persis bagaimana dia inginkan. Jadi teman-teman makna la ilaha illallah itu adalah seperti itu. Jadi sudah mengakui bahwa semuanya ini adalah ciptaan Allah, semuanya adalah urusannya Allah, semua ini sudah skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nerima tok titik. Ya. Mengerjakan ikhtiar kita kemudian menerima hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Muhammad Rasulullah bahwa Allah itu menurunkan atau menciptakan manusia sebagai khilafah. Sebagai khalifah di muka bumi, khalifah fil ardh. Kemudian ketika mengelola khalifah ada aturannya. Aturan ketuhanan itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bikin aturannya semuanya detail begitu. Kemudian dikirimkanlah manusia sebagai pembawa risalah untuk menyambungkan komunikasi cita-cita yang Allah inginkan itu diterjemahkan oleh nabi, oleh rasulnya kepada manusia. Kenapa kok harus bentuknya manusia? Karena supaya bisa diikutin. Ya, teman-teman nggak bisa bayangkan kalau misalnya nabi kita itu adalah malaikat. Kemudian nikah, nggak ada nikah kan malaikat kan? Disuruh nikah. Contohnya gimana nikah istri satu? Contohnya gimana kalau punya istri dua? Contohnya bagaimana kalau punya istri satu kemudian meninggal kemudian menikah lagi dapat istri banyak? Itu ada contohnya semuanya. Jadi kenapa nabi itu banyak istrinya? Karena semua itu prototipe. Jadi prototipe yang nanti dicontoh oleh umatnya. Kalau nabi cuma istri satu, bagaimana memperlakukan istri yang satu tadi itu? Kalau istrinya, ketika kita dapat istri yang usianya lebih tua daripada kita, ada caranya bagaimana cara memperlakukan istri yang lebih tua. Terus kemudian kalau kita misalnya nikah dengan istri yang lebih muda, bagaimana ya Aisyah itu? Ya, kemudian seumur gimana? Ada semuanya, jadi prototipenya ada. Jadi, ada istri Nabi yang penyemburu ada istri yang penyabar ada, semuanya ada. Dan Nabi pun mencontohkan cara mentreatment atau menangani istri yang berbagai macam. Jadi ada contohnya bisa diteladani. Dan kalau sholat bagaimana? Ya. Yusolli kama ra'aita usolli. Gitu. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku. Kamu itu maksudnya sahabat. Jadi sahabat-sahabat itu melihat sholat Nabi itu seperti apa. Itu beda-beda. Ya, itu sehingga dicontoh, oh kalau pas Nabi sehat itu begini sholatnya. Oh kalau pas Nabi jalan itu seperti apa. Ya, saya nggak bisa bayangkan teman-teman kalau misalnya malaikat gitu kan. Kalau jalan kan cepat sholat dari ujung ke ujung begitu kan. Ya cepat perjalanannya. Dan kan nggak bisa nanti sholatnya telat gimana. Di tengah jalan nggak ada. Makanya Rasulullah itu ditunjuk untuk tadi itu memberikan informasi-informasi yang mudah dilakukan secara manusiawi. Dan setiap kesalahan Rasul itu ada hikmahnya. Ada pelajaran yang bisa diambil. Ya, Rasul memang nggak pernah berdosa. Ya nggak pernah, pasti maksum Rasul. Cuma salah pernah, tapi salah bukan kesalahan yang fatal. Contoh lupa dalam sholat itu Rasul juga pernah. Ternyata ada hikmahnya. Nanti kalau kita sholat seperti apa lupa ya itu caranya Rasulullah. Begitu kan. Jadi ada contoh-contoh yang bisa dilakukan secara manusiawi itu ada. Gitu ya, ada. Sehingga makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah ya sudah teman-teman, kita ini sebagai hamba tinggal ngikuti perintahnya Allah dan menjalankan sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Titik, sudah selesai. Bagaimana teman-teman nyontoh ya sudah seperti itu, nggak usah nilai orang lain. Gitu kan. Lo itu nggak pakai kunut itu nggak urusan. Jadi pokoknya karena itu kita ngikuti sahabat yang ketika sholat kunut itu jadi sesuatu yang bukan tiap dilakukan setiap sholat subuh enggak. Nah, atau ada juga sahabat yang anggap ya sudah itu karena ijtihad yang Rasulullah pernah lakukan dan bukan berarti kita harus menghilangkan gitu. Di sunnah itu sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah, kemudian bukan berarti kemudian kita nggak kerjakan, kan jadi hilang gitu kan. Makanya ada yang menjalankan ajaran kunut itu karena ijtihad ya sudah dikerjakan saja. Sebagaimana ada sebagian orang yang kemudian puasa apa? Yang puasa suro ya.
Puasa Asyura kan Rasulullah baru berniat kan. Jika seandainya aku masih hidup, maka aku akan puasa Asyura. Ternyata belum dilaksanakan, tapi kita menjadikan itu sebuah sunnah. Ya sama kayak begitu teman-teman. Ya sama kayak begitu. Jadi kalau kita nunjuk orang kunut itu salah juga, menyalahkan kunut salah. Tapi yang nggak kunut juga disalahkan juga nggak bisa. Artinya ya sudah dijalankan saja. Kita nikmatin gitu loh. Semua ibadah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman di sekitar kita itu semuanya ada dalilnya semuanya. Ya kita nikmatin saja. Kalau nggak cocok ya sudah jangan kerjakan. Gitu. Ketika meninggal dunia pakai adat dan tidak itu sudah bukan urusan kita. Semua ada dalilnya. Yang nggak ada juga ada, yang ada juga ada begitu. Ya intinya baik semuanya, tidak ada yang jelek karena dikron kafiron, dikir sebanyak-banyaknya itu ya kapanpun bisa dikerjakan kecuali di kamar mandi. Ya dengan lafaz nggak bisa. Intinya gitu teman-teman. Insyaallah itu jadi makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sejatinya adalah kita diminta untuk menyadari bahwa diri kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu ngikuti yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasul. Udah dicontohkan oleh Rasul yang ada yangnya gitu. Yang itu diinterpretasikan oleh para ulama dengan berbagai macam cara. Sehingga tidak perlu kita kemudian mengatakan ini bid'ah, ini pokoknya nggak perlu. Ya, nggak perlu. Intinya semua itu ada dalilnya. Teman-teman nyamannya seperti apa ya kerjakan. Gitu ya. Ya kayak tentang saya pernah cerita tentang najis itu kan. Najisnya anjing itu kan. Ya, ternyata sahabat juga ada yang ini melihara anjing gitu kan, biasa saja gitu kan. Dan tidak ribut-ribut banget gitu kan. Ya. Yang tidak juga nggak apa-apa gitu. Kalau ada yang mengatakan bahwa anjing itu yang melihara anjing itu malaikat kemudian tidak mau masuk begitu kan ke rumahnya lah, masa malaikat maut juga nggak mau masuk gitu kan. Nah, itu pertanyaan yang kemudian jadi enggak juga, itu hanya untuk malaikat rahmat gitu aja, hanya malaikat rahmat aja nggak mau masuk. Ternyata yang melihara anjing juga masih dapat makan, dapat rezeki, berarti malaikat rahmat masuk di situ. Ya ternyata setelah dikaji lagi hadis itu, maknanya ternyata adalah orang-orang yang perilakunya seperti anjing dipelihara di rumahnya gitu kan, itu nggak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi itu ijtihad teman-teman, dari ijtihad dari semua ulama. Dan kalau misalnya ada orang Islam melihara anjing kemudian kita marah, jangan. Siapa tahu anjing itu jaga nggak apa-apa. Masalah najis itu kan anjing bisa membantu itu. Soalnya kan anjing kan disuruh jaga rumah sama jaga. Iya kan dulu, kecuali anjing yang buruan. Nah, logika kita binatang yang disembelih ya, yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah adalah haram kan gitu. Bukan silakan. Ada binatang buruan itu halal ketika melepaskan baca bismillah. Nah yang buruan itu apa ternyata? Binatang buruan. Binatang yang untuk memburu. Kan pasti anjing, digigit anjing kan. Ya biasa aja dimakan nih. Sahabat-sahabat tuh. Karat dikit Pak, langsung enggak, digigit mati lah, dimakan Ya, bisa. makanya kan kalau berburu dijamin aja memang. Nah, kira-kira binatang berburu itu apa yang berburu? Kan pasti anjing tuh. Iya. Enggak mungkin binatang berburu ayam gitu kan. Enggak ada, pasti anjing. Dan itu sahabat juga biasa. Iya, dan biasa. Ya enggak mungkin sampai 7 kali. Ya ada yang 7 kali, ada yang enggak. Itu kan teknis kan. Artinya ketika dalam hal begitu ada khilafiyah, ya sudah santai aja. Yang nyaman bagi kita yang mana gitu loh. Jadi nggak usah marah-marahin orang, wah nggak usah ngono dalile kok. Semuanya ada gitu. Yang nyaman bagi kita apa? Kalau gini Pak, saya nyaman dengan kajian kayak gini posisinya. Tapi kan ada kadang yang ada dalilnya, saya nggak boleh begini kan karena Rasulullah nggak. Iya, adab. Adabnya orang Arab. Ini adabnya jelas. Adabnya orang Arab. Biasa. Kalau di sana itu nggak bagus. Kalau di Indonesia kan biasa. Kalau di depan kiai juga nggak boleh kita gini itu. Harus begini. Adabnya mau begitu. Karena itu sopan ke Shalom teman-teman pengantar pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembali lagi pada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Tadi kita sudah mendapat pemaparan terkait
makna dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Dan ini telah tadi merupakan simpulan dari beberapa kajian kita di pekan-pekan sebelumnya, ya, terkait makna dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sendiri. Ya, jadi di sini bisa kita simpulkan, ya, saya selaku baca bisa simpulkan bahwa apa? Sesungguhnya kita ini merupakan milik Allah, ya. Dan yang terutama apapun yang terjadi di hidup kita, dalam hidup kita ini semua merupakan sekiranya Allah yang telah Allah atur. Tugas kita hanya menjalankan, dan juga Nabi kita Muhammad SAW itu juga sebagai penuntun kita, dalam arti dia menjadi contoh suri tauladan bagi kita untuk menjalankan aktivitas-aktivitas, ya, bahasa istilah yang mudah, intinya yang bisa kita tiru, ya, tingkah lakunya, perkataannya, dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti itu simpulan dari pembahasan kita malam ini, ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin langsung ke sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi kita dari makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman ingin tanyakan dan masih mengalami keraguan, terutama terkait masalah seperti Faiz tadi, ya, masalah kerjaan atau masalah gontot-gontotan seperti itu, atau Hawin yang lagi persiapan menuju jenjang yang lebih tinggi. Amin. Sama lancar. Silakan bisa langsung bertanya kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman semua. Fadil kalau jadi Ustaz Fadil. Ustaz Al-Fadil. Tadi kita Ustaz. karena nggak ada hubungannya Boleh. sama materi, tapi halo assalamualaikum. Siap. Ini mitra nih, duit. Iya, kalian bisa dibantu. Nah, kan duit. Di luar, Is. Mungkin Oh, kalau kenalan ada. Oh iya. Ini Mas. Bukan ini sebenarnya. Kayak ketika kita menghadapi gemesnya kita ketika mungkin ngajak teman atau ngajak saudara kita untuk apa? Sebenarnya ikut-ikut kayak ginian sih. Saya ikut-ikut majelis atau segala macam. Sebenarnya kan kayaknya udah banyak gitu loh fasilitas yang ibaratnya di Muhammadiyah sendiri lah, yang fikih sudah ada, yang ini sudah ada, terus yang santai juga kita sudah berusaha fasilitasi. Tapi gemes-gemesnya kita kadang-kadang ya, maksudnya untuk mengajak atau untuk maksudnya manajemen ininya tuh kadang-kadang masih membuat kita gontok ya, gedek sendiri atau gimana ya, padahal sebenarnya juga bukan ranah kita untuk. Nah, kadang-kadang masih sering ngerasa, yang lain ngerasain nggak sih? mungkin Ada ya, gitu kan. ada tapi nggak banyak. Padahal kita juga belum baik-baik amat maksudnya gitu. Kan kalau misalnya nggak dilakukan tegak sendiri. Mungkin kayak gitu. Ada gemes-gemes gitu. Ya. Ya, kalau kita bicara tentang apa namanya terkait teman-teman yang sulit untuk ikut, ya. Beramal ma'ruf nahi munkar. Ya, itu bagian dari kita untuk mendapatkan pahala gitu. Apa ya, itu sering ngajakin saja. Tugas kita itu ngajakin. Jadi saya masih ingat salah satu tulisan tokoh seorang mu'alaf dari Malaysia, Cina itu ya. Ya, beliau mengatakan begini. Cina aja. Dia itu mengatakan begini. Kenapa orang-orang Cina nang Nasoro itu masuk Islamnya lebih banyak dibandingkan dengan orang Cina yang masuk ke dalam Islam? Gitu. Padahal Islam sudah jelas, agamamu itu agama dakwah. Apa makna agama dakwah? Agama ngajakin terus. Agama ngajakin terus. Kenapa kemudian Kristiani itu lebih kencang pertumbuhannya di Malaysia? Karena mereka nggak pernah berhenti ngajakin orang-orang Cina itu kepada agamanya. Dalam artian bukan aja, ayo, yuk, kebaktian bukan begitu.
Jadi mereka bikin acara apa, di situ ada nilai-nilai disisipkan. Tapi kalian katanya umat Islam itu nggak pernah melakukan itu. Yang teman-teman yang dilakukan oleh umat Islam adalah mengajak kepada umat Islam sendiri. Ya, orang Islam sendiri diajak umat Islam. Sebenarnya kepada kami itu jarang ajakan. Apakah ada konser musik kah? Ya, yang umum kemudian di situ ada nilainya dimasukkan. Atau mungkin ada pelatihan-pelatihan apakah di situ dimasukkan nilainya. Ya, kita lemahnya di situ. Sehingga apa? Sehingga Islam dikata dia di Malaysia, kepada kami itu perbandingannya kalau umat Kristiani, umat Cina, orang Cina yang masuk ke Kristiani di Malaysia itu setahun 7.000. Sedangkan umat Islam Cina yang masuk ke Islam setahun 700. 10 kali lipat. Kenapa? Karena ikhtiarmu sedikit, kata dia begitu. Itu tokoh Malaysia aja seperti itu. Jadi teman-teman, kita tuh sudah melihat ngajain orang berbuat baik, kemudian yang diajak itu jarang ikut, kemudian lama nggak ikut itu, kita kira kan, gak usah diajak, males gitu kan. Ya kenapa? Karena kita udah lemah. Gitu. Padahal Rasulullah itu kalau ngajak orang Islam itu kan, contohnya seperti orang Yahudi yang tua, buta, pengemis itu kan. Itu kan cara ngajaknya seperti apa Rasulullah? Kan cuma nyuapin toh. Dan tidak pernah Rasulullah mengatakan, ayo masuk Islam, nggak pernah. Tidak pernah Rasulullah mengatakan, aku ini Muhammad yang kamu caci maki, tidak. Tetapi ternyata orang berikutnya yang kemudian masuk Islam, gitu kan. Yang menyebabkan orang itu akhirnya masuk Islam. Terus kemudian apa lagi? Yang dilakukan oleh siapa? Amr bin As ketika pengen bangun masjid di orang Yahudi yang kiri tadi itu kan digusur. Itu nggak ada ngajak, cuma menyontohkan saja. Menyontohkan Islam seperti itu. Kita pun juga demikian teman-teman. Ketika kita secara penampilan itu Islamnya kelihatan, ya harus kita imbangi dengan perilaku. Karena ternyata orang yang banyak masuk Islam itu karena perilaku. Bukan karena seruan kita. Coba, ada nggak karena seruan kita yang masuk Islam? Ada nggak yang mendengar debat kita itu ada yang masuk Islam nggak? Nggak ada. Sangat-sangat sedikit saya katakan seperti itu. Tapi karena lihat perilaku, adan gitu kan, jadi tenang. Gitu kan. Ngaji, orang tenang. Perilaku wudhu kita, perilaku salam sama anak-anak kita ketika berangkat pulang sekolah, itu seperti itu. Jadi ya terus saja ajak. Apakah dia mau ikut, nggak ikut bukan urusan, tapi teman-teman juga harus doakan. Didoakan. Gitu loh. Oh teman-teman pemuda Muhammadiyah banyak pengurus tapi nggak apa pengajian, doakan. Didoakan saja, dan pengajian itu banyak. Muhammadiyah itu sebuah organisasi sosial, teman-teman. Dakwah Islamnya lebih banyak ke dakwah Islam sosial. Bilmal begitu. Basnas itu las gitu kan. Bilmal gitu kan. Jadi bilmal teman-teman dengan amal, dengan perilaku, dengan tindak tanduk itu dakwahnya Muhammadiyah. Tapi basicnya dari apa? Dari spirit Islamnya dulu. Kalau spirit Islamnya dapat, dia kuat dalam kondisi apapun pasti mereka akan berbondong-bondong untuk mengorbankan harta, jiwa dan pemikirannya untuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi teman-teman pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan, baik terkait materi ataupun di luar materi, silakan. Ya. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Aan sudah memberikan kesempatan. Yang membuat saya tersentuh dari materi Mas Arif tadi itu adalah Allah menyesuaikan perasaan hambanya. Jadi selama waktu masih sekolah dan alhamdulillah waktu-waktu dekat ini sebelum mengenal Islam tuh saya berpikir kalau saya mengalami kesediaan apa kan zaman jahiliyah belum tobat. Saya berpikir saya mengalami kesialan tiada akhir. Dan itu spesifik harinya. Saya berpikir setiap hari Selasa pasti aku sial hari Selasa. Karena emang sebelum-sebelumnya setiap hari Selasa tuh apes terus gitu Ustaz. Terus ditambah dengan mindset hari Selasa ini pasti apes. Tapi di hari luar itu nggak apes. Nah bener setiap Selasa tuh jadinya apes terus. Suatu ketika aku pernah hari Selasa nggak berpikiran kalau saya nggak akan apes nih. Dan benar ternyata aku tidak apes di hari Selasa. Tapi jatuh. Tapi di hari-hari lainnya. Nyemplung. Nah, alhamdulillahnya
mencoba untuk berpikiran apa sekalipun aku udah kuat dan tahan banting dan bisa ngelewatin itu. Alhamdulillah nggak pernah apa selain ini nggak membuat beban yang dalam kayak yang dialami sebelumnya dengan perubahan mindset. Ternyata itu benar-benar ada di dalam Islam kalau dianjurkan memang kita harus berprasangka baik kepada Allah. Pernah juga berpikir kalau misalnya wah ini kayaknya bonus. Bener bonus. Alhamdulillah. Tapi depannya lagi wah kayaknya dapat bonus sih nggak dapat ternyata. Berarti jatahnya udah diambil yang sebelumnya kayak gitu. Dan berarti di luar kata-kata motivator kita harus positive thinking dan lain-lain. Tapi Islam sudah duluan mengajarkan itu. Nah dengan kalimat tadi itu juga saya akan berpikir kalau jodoh saya nanti sesuai dengan prasangka saya, insya Allah. Ya. Apa itu? Amin. Rasanya apa tuh? Jauhin dulu lagi. Tapi itu juga unik sih, maksudnya kita ketika dapat duit berarti harus mikir yang positif terus, tapi positif itu nih dapat bonus nih kayak ini, kayak terus gitu terus kayak gitu terus Enggak. bonus. Padahal nggak dapat. Bedakan antara berpikir positif sama berharap. Wah mati gitu. Ya. Jadi Itu berharap atau positif? berharap itu begini teman-teman. Berharap itu apa namanya? Tinggi. Kalau iya betul apa? Ekspektasinya tinggi, kemudian ketika tersandung gagal kemudian kita lemah. Ais ya udah inilah gitu ya. Tapi kalau kita bangun positif thinking artinya setiap yang kita lakukan itu nilai positif. Saya mau bekerja insya Allah lancar. Saya mau ngajar muridku insya Allah nurut semuanya. Saya ngajar insya Allah muridku bisa. Itu berpikir positif. Ya kalau misalnya saya kerja ini 5 bulan, saya udah ikhtiar maksimal, insya Allah bonus dapat. Gitu ya. Tapi nggak ngapa-ngapain itu berharap bonus, itu nggak mungkin. Ya itu namanya berharap. Beda dengan positive thinking. Jadi positive thinking sudah pokoknya keinginan kita itu adalah sesuatu yang positif terus. Ya. Berharap juga boleh, tetapi kalau misalnya harapan kita sama pikiran kita itu harus diimbangkan, teman-teman. Sama usaha. Sama usaha. Usahanya juga nggak terlalu ngoyo-ngoyo banget, gitu kan. Yang penting doa. Yang nggak perlu ngoyo-ngoyo banget, insya Allah. Dan itu akan menghasilkan yang luar biasa. Ini one do 10 be yang kita pakai. Pandu 10B. Ya, 10 be. Sekali nyebal proposal, berduyun-duyun orang kemudian datang. Jadi sekali penawaran aja, sisanya berdoa. Ya, mau bukan positif, bukan berdoa. Maksudnya gini, 10 B itu begini teman-teman. Satu, tidak pernah berprasangka buruk pada teman. Tidak pernah ghibah. Tidak pernah melihat sesuatu yang dimelarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Kata-katanya selalu kata-kata yang menyenangkan. Itu 10 B. Gitu kan. 10 B yang diinginkan gitu ya. Berarti Terus kalau 5 penawaran harus 50 B-nya, Pak. ya bisa jadi. Intinya seperti itu. Karena apa? Ada sebuah perusahaan ketika dia cek perusahaan itu mau bangkrut. Dia cek, oh ternyata banyak negatifnya. Apa negatifnya? Datangnya terlambat, pulangnya duluan. Itu. Ya, itu. Kemudian selalu in time, tidak pernah on time. Ya, itu B itu. Kebiasaan-kebiasaan baik yang kemudian banyak ditinggal, jadi buruk semuanya. Ya. Kemudian kalau datang atau coffee morning gitu kan. Males. Kalau ada kayak tadi sebagai Riki katanya kan kalau ada kajian, ya saya datang kajian tapi terpaksa gara-gara ditanyain. Ya itu negatif teman-teman. Ya bukan karena dia sendiri positif bersemangat begitu, bukan, tapi karena dia di absen saya ikut pengajian. Nah, itu sesuatu yang jelek gitu. Makanya kemudian pasti hasilnya juga nggak akan maksimal. Gitu. Saya manuver ke lapangan, keliling gitu kan, mengerjakan ini terpaksa, bukan karena tanggung jawab yang terpaksa tadi itu. Saya enggak, Pak, saya mikirin Jadi terima manfaat yang menunggu bantuan. ya. Jadi B-nya dibanyain gitu. B-nya dibanyain. Saya itu ya. Silakan mungkin dari Dila ada pertanyaan tambahan. Mungkin ada sih. Ya nggak apa-apa lah. Kalau ada Kok kesel gitu? MC-nya ngambek. Santai kan? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang ditanyakan ini nggak jadi ini ya. Jadi isu ya.
Nah, ini lebih terkait sikap ya. Cara kita yang umat muslim kan memang dianjurkan untuk bersikap sabar, tenang, kalem. Tapi kalau kayak kemarin itu yang sekarang lagi rame sih, bukan kemarin, yang sekarang masih rame itu terkait isu-isu yang sedang ada tuh, dimana pasti kan orang tuh ada batas sabarnya ya. Termasuk kita juga bukan rasul yang sempurna gitu, tapi Ini kita difitnah gitu ya. ya, kita kemarin kan ada salah satu kasus yang lagi rame itu di Banyuwangi itu Pak. Nah, itu kita semua kan udah kalem-kalem, ibaratnya orang kok udah diem-diem gitu, udah baik-baik terus gitu. Tapi sekalinya diusik tuh bagusnya kita sendiri nyikapinnya tuh gimana, tetap kalem apa boleh lah sekali-sekali pakai emosi gitu kayaknya kan. Jadi cara menyikapi hal itu gimana menurut menurut sunnah atau ajaran Rasul itu sendiri atau menurut sahabat, gimana cara mengatasinya. Terus yang kedua terkait itu sih, gimana cara apa tadi kayak yang tadi Bang Fadil bilang tuh, mungkin ya kita kayak Berprasangka. lebih apa ya, Sangka baik. ya bersangka baik, bukan berharap gitu. Kemarinnya udah awal kegiatan tuh kayak udah ya udah ini aja, apa kita gerak dulu lah, kita mengabdi dulu, bayarannya belakangan. Tapi seiring waktu setan ini kan kuat banget, akhirnya kita buat berharap gitu. Nah itu gimana Mengatasi kita sekarang tuh tadi. kita menganggapnya di sinilah tempat aku mengabdi, tapi lama-lama ada duitnya akhirnya down gitu. Akhirnya kok gak dipanggil lagi, kok gak dipakai lagi apa gimana gitu. Nah itu gimana cara membalancekan kayak biar kita tetap ikhtiar di situ lah, bukan materialis tapi lebih ke pengabdian itu dulu. Mungkin Berarti ya, ini ya, prasangka baik sama harapan tuh kayak tipis iya tadi batasnya. tipis. Nah mungkin yang aku rasa juga negatifnya tuh mungkin salah sendiri ya, karena seiring di kerjaan tuh pasti banyak orang yang positif negatifnya. Akhirnya seiring waktu ngobrol tiba-tiba negatifnya ikut keluar, akhirnya jatuhnya gibah gitu. Jadi kayak belakangan ini tuh rasa kayak rezeki yang didapat tuh kayak nggak murni gitu loh. Nah itu cara nyikapinnya gimana menurut ajaran Rasul atau menurut sahabat-sahabat lah, biar lebih mantap lagi makin di manusia. Ya ini dari makna memahami la ilaha illallah tadi itu. Kalau kita sudah mengakui bahwa Allah itu tempat sandaran kita, Allah itu memberikan peristiwa kepada kita, baik buruk kemudian kita anggap baik, maka kita juga akan nyantai. Ya contoh simpel, ini yang saya ya. Kalau saya dulu kan ngimami di musola ini, kemudian tidak boleh ngimami, ya alhamdulillah. Paling enak jadi makmum. Kenapa nggak nanggung dosanya para makmum kalau salah, gitu kan? Jadi santai saja, jadi imam nggak apa-apa, malah bersyukur. Enak jadi makmum, itu kan ngikut, nggak teriak-teriak, tinggal amin gitu saja kan selesai. Ya biasa saja. Kemudian dulu kita sering dipakai untuk ngisi sholat taraweh, kemudian khutbah, kultu dan sebagainya. Nggak dipakai, ya alhamdulillah. Kenapa nggak capek jadi pendengar? Ya kan? Coba teman-teman, kalau ditunjuk jadwalnya kan akhirnya belajar. Kemudian kalau kita berpikir negatif begitu. Oh belajar teriak-teriak di depan panggung, nanti apa yang kita omongkan tidak sesuai yang kita lakukan, dosa lagi. Kan paling enak jadi makmum, mendengarkan, dapat menuntut ilmu, dapat pahala ya kan begitu. Jadi sesuatu yang kita anggap itu tidak baik, itu ada hikmah positifnya. Kita berpikirnya positif. Ketika kita diberikan orang katakanlah itu sebuah tawaran menjadi orang yang berguna, kemudian setiap kegiatan kita diajakin terus gitu kan, ya berarti orang itu percaya bahwa saya memang dapat amanah. Berpikirnya begitu. Kok aku terusnya disuruh-suruh, kita itu namanya negatif thinking kan. Tapi kalau kita, oh berarti orang ini percaya saya bisa menjalankan ini kelebihan saya, kita kerjakan. Setan juga saya begitu. Ketika kita dimanfaatkan terus, ada dua cobaan setan. Pertama adalah kamu digoda bahwa kamu dimanfaatkan, godaan setan gitu. Yang kedua adalah kamu digoda setan, oh kalau nggak saya nggak sukses ini, gitu. Itu setan begitu godaannya. Makanya kerjakanlah semaksimal mungkin, semaksimal ketika kita sampai segini aja kemampuan saya, itu ya sudah selesai. Nanti dipuji enggak, itu bukan urusan kita. Sudah capek dimaki-maki, ya sudah biarkan saja, berarti saya ditambahi pahala apa? Ya tadi itu, saya dimaki-maki, dijelek-jelekin kan, berarti yang jelek-jelekin pahalanya kepada kita semuanya. Begitu. Ya berpikir begitu saja teman-teman. Caranya ya sudah memahami kalimat Allah, itu yang kita dapatkan bahwa kata Rasul kan ini, setiap muslim itu apa yang menimpa dirinya baik.
ketika musibah yang datang kepadanya itu kebaikan. Ketika keberuntungan yang datang kepada dirinya juga baik. Jadi semuanya baik gitu loh. Gimana caranya itu? Semuanya baik. Karena ternyata ujung-ujungnya saya baru makna itu adalah makna dari qada dan qadar. Ya, qada dan qadar itu. Qada dan qadar gitu kan. Dan ya semuanya kita merasa ya Allah kok enak ya jadi orang Islam gitu kan. Enak. Makanya Rasulullah itu sebenarnya sedih juga nggak sedih banget, bahagia juga nggak bahagia banget gitu loh. Jadi biasa saja karena emang ya dari Allah. Kalau pas dapat keberuntungan dianggap itu sebagai keberuntungan dia bahagia. Ya kalau misalnya dapat sesuatu yang katakanlah musibah dan sebagainya, ya juga dianggap sesuatu yang beruntung, enak gitu loh. Tidak ada sesuatu yang menimpa dirinya itu kecuali kebaikan semuanya. Salah seperti itu. Cukup ya? Cukup. Salah. Baik. Jadi kita cukupkan untuk pertemuan kita di hari ini. Insya Allah di pekan berikutnya kita akan melanjutkan lagi kita kalau pertemuan kita di hari Jumat ya. Kalau nanti ada perubahan entah itu online nanti akan diinfokan kemudian di grup ya. Dan saya harapkan ya khususnya ke teman-teman insya Allah nanti kita akan rolling ya untuk MC-nya rolling ya dan lebih kepada juga khususnya ke teman-teman untuk menghargai forum ya. Arti di sini kan kita semua belajar. Kalau misalnya masih ada yang bermain-main ya ibaratnya kita sama aja tidak menghargai orang yang memberi materi, orang yang mengajari kita atau memberikan kita ilmu. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk pertemuan kita malam ini. Kita akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok bisa di skip tuh? Kapal.